Inilah urutan member Blackpink dari yang paling kurang sampai yang terkaya. Langsung aja kita mulai. Blackpink merupakan salah satu grup K-pop paling sukses sepanjang sejarah. Tak hanya sukses di bidang musik, para anggota girl band asal Korea Selatan ini juga populer sebagai model dan brand ambassador di sejumlah merek ternama di dunia seperti Dior, Calvin Klein, Samsung, dan lainnya. Kalau kalian mau tahu seberapa kaya sebenarnya Blackpink ini, mereka ada banyak sumber pemasukan. Yang pertama tentunya dari penjualan album. Blackpink memecahkan rekor penjualan album selama 1 minggu di Korea, di mana Hanteo Chart mengatakan jika angka penjualan album Born Pink mencapai angka penjualan 1,5 juta hanya dalam waktu 1 minggu saja. Nah guys, ini aku baru cek di websitenya YG, ternyata album Born Pink ini harganya itu ada di sekitar $50 atau sekitar 750.000 guys. Jadi kalau kalian kalikan 1,5 juta album yang habis dalam seminggu dengan harga 750.000, maka mereka udah bisa mendapatkan 1,1 triliun rupiah hanya dalam 1 minggu doang guys. Kemudian mereka juga mendapatkan pemasukan dari tur keliling dunia. Blackpink saat ini sedang melakukan tur dunia besar-besaran yang menarik sekitar 1,5 juta orang. Kemudian ada 14 pertunjukan mereka di 7 kota di Amerika Utara hingga semua tiket terjual habis. Dan setelah menarik lebih dari 200.000 penonton, mereka memulai tur di Eropa dengan 10 pertunjukan di 7 kota. Selain itu di 2023, Blackpink berencana untuk bertemu lebih banyak penggemar dan mengadakan konser dunia di Asia dan Oseania. Dan Blackpink akan menggelar konsernya di Jakarta, Indonesia pada 11 hingga 12 Maret 2023 di Gelora Bung Karno. Untuk harga tiket konser Blackpink itu sebenarnya di setiap negara berbeda-beda. Nah, tapi kalau di Amerika nih range itu dari $200 sampai $350. Mungkin kalau VIP lebih mahal ya. Tapi anggaplah kita ambil yang paling murah aja nih, $200 itu berarti sekitar 3,5 jutaan. Dan 3,5 juta ini kalian kali dengan 200.000 penonton yang udah sold out di US ini, maka mereka udah bisa hasilkan 700 juta di satu negara doang. Bayangin mereka akan keliling dunia untuk melakukan tour ini. Berapa tuh duitnya guys? Di antara yang udah nonton ini, ada gak yang udah punya tiket konser Blackpink? Kalau udah, tulis di kolom komentar bawah ya. Kita lanjut. Yang ketiga, penghasilan mereka tentunya dari sosial media, Instagram dan YouTube. Menurut South China Morning Post, grup K-pop ini berhasil mengumpulkan keuntungan hingga 62 juta US dollar atau setara dengan 968 miliar rupiah berkat bayaran endorsement di Instagram dan YouTube. Nah, tapi membernya Blackpink ini kan ada 4 orang. Kekayaan masing-masing mereka ini sebenarnya mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi, yuk langsung kita bahas dari yang paling kurang sampai yang paling kaya. Let's go! Yang keempat ada Rose. Rose merupakan anggota Blackpink yang lahir di Auckland, Selandia Baru pada 11 Februari 1997. Dan kemudian dia dibesarkan di Australia. Dia juga merupakan lulusan dari Canterbury Girls Secondary College di Melbourne, Australia, dan sempat menjadi salah satu anggota pemandu sorak di kampusnya. Selain itu, dilansir dari beberapa sumber, Rose merupakan member Blackpink terkaya keempat dengan kekayaan yang ditaksir mencapai 223 miliar rupiah. Nah, kekayaan ini Rose dapatkan dari banyak sumber, antara lain yang pertama dari penjualan solo mini albumnya. Rose menjadi member kedua yang melakukan debut solonya dengan merilis single album yaitu R yang terjual lebih dari 1,7 juta kopi digital di China dan lebih dari 640.000 di Korea Selatan. Kemudian debut solonya mendapatkan penghargaan oleh Guinness World Records sebanyak 2 kali, di mana MV lagunya itu yaitu On The Ground adalah salah satu musik di YouTube yang paling banyak ditonton dan mendapatkan 41,6 juta tayangan hanya dalam waktu 24 jam. Berikutnya dia juga dapatkan pemasukan dari menjadi brand ambassador dan endorsement. Rose kini menjadi brand ambassador dari perhiasan mewah asal Amerika yaitu Tiffany & Co, dan dia juga brand ambassador dari YSL yang merupakan brand fashion mewah asal Perancis. Berdasarkan nilai kontrak dengan brand Tiffany & Co di tahun 2021, Rose mendapatkan bayaran hingga 1,1 juta US dollar atau setara dengan 16 miliar rupiah. Yang ketiga ada Jisoo. Jisoo adalah anggota Blackpink kelahiran 3 Januari 1995 di Seoul, Korea Selatan, dan menjadi anggota tertua. Dia merupakan sosok yang punya selera humor yang tinggi dalam girl band tersebut. Sebelum masuk ke dalam grup band ini, Jisoo sempat berakting di sejumlah video musik dan iklan. Meski tidak terlalu fasih dalam berbahasa Inggris, Jisoo mampu berbicara dalam 3 bahasa yaitu Korea, Jepang, dan China. Dilansir dari beberapa sumber, Jisoo adalah member Blackpink terkaya nomor 3, di mana dia diketahui memiliki kekayaan
kekayaan mencapai 224 miliar rupiah. Kekayaan ini dia dapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama dari drama. Jisoo telah memulai karirnya sebagai aktris sebelum debut bareng Blackpink. Dia hadir sebagai cameo di drama Producers pada tahun 2015 di beberapa episode. Selain itu, Jisoo membintangi MV milik Epic High dan High Suhyun pada tahun 2014 dan pada tahun 2021. Dia membintangi Snowdrop sebagai pemeran utama. Berikutnya, dia juga adalah seorang MC di acara musik. Jisoo sempat menjadi MC untuk program Inkigayo bersama Doyoung, NCT, dan Jin Young GOT7 selama setahun. Selain itu, visual Jisoo juga pernah menjadi MC festival Super Concert bersama VBTS. Berikutnya, dia juga mendapatkan pemasukan dari royalti sebagai produser lagu. Jisoo telah membuktikan kreativitasnya dalam merangkai kata-kata saat berpartisipasi sebagai penulis lirik lagu untuk lagu Love Sick Girl bersama Jennie. Nah, berikutnya nih, dia juga adalah seorang brand ambassador. Jisoo menjadi influencer nomor 1 di Paris Fashion Week Spring Summer 2022, di mana dengan engagement rate 7%, dia berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 22,4 juta US dollar atau setara dengan 349 miliar rupiah dengan menjadi brand ambassador Dior sejak Maret 2021. Kita intip lagi ya barang mewahnya Jisoo. Yang pertama ada loafers, shoes, dan mini bag yang harganya 53 juta. Berikutnya ada kaos, beanie hat, blazers, tas, dan sepatu ini yang harganya 58 juta. Intinya banyak deh guys barang-barang mewahnya dia. Kita lanjut ke yang kedua aja ya. Yang kedua ada Jennie. Sebelum tenar di Korea Selatan, Jennie sempat tinggal di Auckland, Selandia Baru selama 5 tahun dan belajar di ACG Parnell College. Itulah sebabnya Jennie menjadi salah satu anggota Blackpink yang lancar dalam berbahasa Inggris. Selain dia juga bisa berbahasa Korea dan Jepang. Dalam dunia acting, Jennie sempat berakting di MVG Dragon That XX. Selain itu, dilansir dari beberapa sumber, Jennie adalah member Blackpink terkaya nomor 2 dengan kekayaan mencapai 267 miliar rupiah. Ngomongin tentang sumber kekayaannya, yang pertama dia dapatkan dari album solo. Jennie menjadi anggota Blackpink pertama yang menjadi penyanyi solo. Debutnya di tahun 2018 dengan merilis lagu bertajuk Solo, sukses besar di kancah industri musik Korea hingga ke kancah internasional. Lagu tersebut pun memperoleh jumlah streaming yang sangat fantastis melalui platform musik Spotify. Gak hanya itu, lagu Solo berhasil meraih banyak penghargaan dan memuncaki tangga lagu ketika belum lama dirilis. Bisa dipastikan, Jennie mendapatkan pemasukan yang sangat besar dari debut solonya tersebut. Berikutnya dia juga adalah seorang fashion editor. Jika biasanya member Blackpink adalah model, namun Jennie sedikit berbeda. Dia berkesempatan mengeksplorasi bidang barunya, yaitu sebagai fashion editor atau editor mode untuk majalah Vogue edisi Maret 2021. Dalam sesi pemotretan spesial ini, Jennie berpartisipasi sebagai direktur konsep, penata gaya, dan juga model. Jennie juga memutuskan tatanan rambut dan riasan wajah apa yang akan diaplikasikan ke dirinya, termasuk gayanya dalam berpose. Alhasil, Jennie menampilkan sisi lain dari dirinya yang belum pernah dia coba sebelumnya. Tentunya dia juga mendapatkan pemasukan dari endorsement. Jennie Blackpink menduduki peringkat kedua sebagai idol K-pop yang memiliki tarif endorsement termahal, yaitu berkisar 28,5 juta US dollar atau setara dengan 412 miliar rupiah. Penghasilan ini didapat melalui konten kerjasama dengan brand Chanel dari tahun 2020 hingga Juni 2021. Kemudian di akun Instagram @JennieRubyJane diperkirakan Jennie mendapatkan bayaran sebesar 170.000 US dollar atau setara dengan 2,4 miliar rupiah setiap postingan iklan di akun Instagramnya. Saatnya kita melihat dari outfit Jennie. Yang pertama, dia punya wool cardigan Chanel yang harganya 50 juta, jaket hitam Chanel yang harganya 83 juta, jaket tweed yang harganya 99 juta, dress in sneak Chanel yang harganya 110 juta, dress Chanel dengan kalung yang harganya 197 juta dan 30 juta, dan masih banyak lain yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Dan otomatis yang menjadi member terkaya di Blackpink nomor 1 adalah Lisa. Kita langsung bahas aja. Sebagai maknae atau member termuda, Lisa memiliki posisi sebagai penari utama di Blackpink. Lisa lahir di Bangkok, Thailand pada 27 Maret 1997 dan dibesarkan di sana. Lisa mampu berbicara dalam 4 bahasa, diantaranya bahasa Thailand, Inggris, Jepang, dan Korea. Setelah kemudian dia pindah ke Korea Selatan pada tahun 2011. Selain memperoleh penghasilan sebagai member Blackpink, Lisa juga memiliki solo karir yang bersinar. Dia merupakan megastar di Thailand yang sering tampil dalam iklan. Tak hanya itu, sebagian besar penghasilannya juga dia
dapatkan dari kerjasama dengan beberapa brand ternama. Maka gak heran jika dia dinobatkan sebagai member Blackpink terkaya ke-1 dengan kekayaan mencapai 297 miliar rupiah. Kita masuk ke sumber pemasukannya ya guys. Yang pertama, Lisa mendapatkan pemasukannya dari berjualan photobook. Lisa memiliki minat terhadap fotografi. Dengan mengetahui bakatnya tersebut, dia menjadikan hobinya sebagai penghasilan. Lisa merilis photobook dengan nama 0327 yang dibuat secara personal, di mana dia terlibat langsung dari proses layout, desain, dan pengerjaannya. Setelah rilis, photobooknya tersebut langsung laris manis di pasaran meski harganya cukup mahal, yaitu di atas 500.000. Photobook ini tetap sold out. Kedua, dia menjadi bintang program. Aktivitas Lisa sebagai musisi papan atas membuatnya sering menjadi pengisi acara di beberapa program. Salah satu program yang terkenal yaitu Youth with You. Di sana Lisa mendapatkan tugas sebagai mentor yang melatih trainee sebelum debut. Kerjasama ini berlangsung beberapa tahun. Lisa juga semakin terkenal dengan program Lisa TV dan Real Man 300. Kepribadian Lisa yang apa adanya dan rendah hati menjadikannya favorit di media Asia. Sama dengan yang lain, dia juga mendapatkan pemasukan dari endorsement. Saat ini Lisa sudah memiliki 85 juta followers di Instagram. Dengan pengikut sebanyak itu, Lisa menjadi brand ambassador di brand besar dunia seperti Celine, Bulgari, hingga MAC Cosmetics. Dan dilansir dari beberapa sumber, dia bisa meraih 80,9 juta US dollar atau setara dengan 1,1 triliun rupiah dari endorsementnya setiap tahun. Untuk outfitnya nih guys, Lisa punya perhiasan Bulgari seharga 161 juta, arloji Serpenti Sedutori yang harganya 401 juta, arloji Audemars Piguet yang harganya 634 juta, ada Rolex 445 juta, dan ada tas Celine Triomphe yang harganya 42 juta rupiah. Tapi pasti masih banyak banget lagi barang branded mewahnya yang aku belum bisa sebutin di sini. Dan akhirnya guys, kelar juga nih kita bahas kekayaan-kekayaan member Blackpink ini. Sekarang saatnya kita bahas seperti biasa 3 hal yang bisa kita pelajari dari Blackpink agar kita juga bisa sukses seperti mereka. Yang pertama, mereka bekerja keras setiap harinya. Tahukah kamu kalau mereka itu berlatih setiap hari selama 12 jam dalam satu hari? Berbeda dengan pola latihan artis K-pop lainnya, proses latihan untuk bergabung dengan Blackpink sangat ketat sehingga memakan waktu yang sangat lama, yaitu bertahun-tahun. Salah satu anggota Blackpink yaitu Lisa mengikuti audisi di negara asalnya, kemudian dia pindah ke Seoul, Korea Selatan, di mana dia mengambil bagian dalam akademi bintang K-pop yang diadakan oleh agensi musik. Tak main-main, Lisa dan belasan peserta lainnya, termasuk anggota Blackpink saat ini, berlatih 7 hari dalam seminggu selama 12 jam sehari dan secara konsisten dievaluasi. Dan ada juga tes bulanan untuk kemampuan menyanyi, menari, dan rap mereka. Lisa kemudian berhasil dalam proses pelatihan 5 tahun dan melakukan debut publiknya sebagai anggota Blackpink pada Agustus 2016. Yang kedua adalah saling support sesama member. Salah satu hal yang paling disukai fans Blackpink adalah persahabatan antar membernya. Bahkan sebelum mereka debut, keempat personel ini sudah saling support dan berbagi satu sama lain. Bahkan dalam hal pakaian, sinkronisasi dalam menyanyi, dan saling support ketika member ada yang mengalami kritik. Sebab sejak debut mereka pertama dalam lagu Whistle, popularitas mereka melejit dengan cepat. Jisoo merasa proses ini terlalu berat bagi mereka. Namun untungnya ada Lisa yang selalu ceria dan memberikan semangat yang positif kepada para member. Dan yang ketiga adalah konsisten yang tinggi sehingga bisa manggung di panggung-panggung besar. Di bulan April 2019, Blackpink jadi satu-satunya girl band yang berhasil melakukan aksi di panggung bergensi Amerika Coachella. Siapa sangka ketika konser di festival tersebut berlangsung, Jisoo sedang mengalami sakit punggung berat sehingga membatasi gerakannya. Tapi Jisoo masih tampil maksimal ketika di Coachella karena pertunjukan harus terus berlanjut. Hal ini menunjukkan profesionalitas member Blackpink untuk tampil yang terbaik. Oh, wow. Thank you guys sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Aku yakin banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari Blackpink, bukan cuma 3 itu aja. Dan aku juga mau berdoa buat kalian yang menonton video ini, kalian juga bisa mencapai kesuksesan kalian dengan secepat mungkin. Tapi ingat guys, kalian juga harus mempraktekkan apa yang kita udah pelajari selama ini ya. Buat teman-teman juga yang belum nonton video seberapa kayak sebelumnya, kalian bisa cek videoku di playlist seberapa kayak eksklusif, karena di situ banyak banget orang yang aku udah bahas. Dan tentunya di akhir video kita juga pelajari apa yang membuat mereka bisa sukses. Dan seperti biasa, jika kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, terutama kepada Blink. Share video ini ke fans Blackpink sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian punya ide tentang siapa orang yang harus aku buat di seberapa kayak berikutnya, langsung tuliskan di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa terus support aku dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya biar setiap ada video baru langsung masuk di notifikasi kalian. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye bye.